Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik cara membuat pembahasan dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian akuntansi, dalam mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Learning objektif setelah mempelajari materi ini, Anda harus dapat membuat pembahasan dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian akuntansi. Memberikan contoh pembahasan dalam bidang penelitian akuntansi. Nah, tadi kita udah membahas hasil, sekarang discussion. Discussion itu dari hasil kita bahas di pembahasan. Nah, harus sesuaikan dengan, misalnya di hipotesis di bab 2 ada H1, misalnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi, maka di discussion-nya juga kita bahas per subheading. Jadi, laporkan temuan utama. Temuan utamanya apa sih? Oh, tidak berpengaruh. Maknanya apa? Nah, kaitkan hasil penelitian dengan hipotesis. Tadi ya, jelaskan apakah hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis. Penelitian ini, misalkan hasil hipotesis signifikansi lebih kecil dari lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Makna tidak berpengaruhnya apa? Dikaitkan dengan teori yang melandasi di bab 2. Misalnya menggunakan agensi teori, dikaitkan dengan agensi teori, kenapa tidak berpengaruh? Dikaitkan dengan metode penelitian, dikaitkan dengan fenomena masalah, dikaitkan dengan unit analisis. Dikaitkan dengan teori yang melandasi, dikaitkan dengan fenomena masalah unit analisis, lalu cari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang mendukung penelitian kita. Misalnya hasilnya tidak berpengaruh, nggak apa-apa. Cari penelitian sebelumnya, penelitian orang lain yang topiknya sama, hasilnya sama. Kenapa tidak berpengaruh dijelaskan? Oh, misalnya karena misalnya tadi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Secara teori berpengaruh, hipotesis berpengaruh, hasilnya tidak berpengaruh. Oh, karena misalnya gaya kepemimpinan di perusahaan BUMN belum apa. Secara teori karena apa. Dijelasin terus hasil penelitian ini mendukung penelitian ABCD. Atau hasil penelitian ini disupport oleh penelitian ABCD ya. Relevan dengan rumusan massa dan hipotesis penelitian. Biasanya rumusan masalah ada 3, hipotesis ada 3, maka kita bahas juga ada 3, kesimpulan ada 3. Hasil penelitian dilakukan oleh peneliti lain sebagai pembanding. Tadi ya, jadi maknanya apa? Jelaskan apakah hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis, menolak hipotesis. Kaitkan hasil penelitian dengan hipotesis. Laporkan temuan utama. Apa? Menolak hipotesis karena signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh, hipotesis berpengaruh. Lalu kenapa tidak berpengaruh, maknanya apa? Bagaimana bisa tidak berpengaruh? Jelasin secara teoritisnya bagaimana, secara empiris bagaimana. Hasil penelitian dilakukan oleh peneliti lain sebagai pembanding. Bagaimana hasil penelitiannya? Nah, comment on the trend atau finding. Jadi finding temuannya apa? Trennya apa sih? Dari fenomena boleh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena fenomenanya begini. Kenapa tidak berpengaruh? Karena di unit yang analisis yang saya teliti secara teori seperti ini. Show your understanding of what your data suggest. Ya, dari data menghasilkan apa, terus kita maknai. Yang penting tadi ya, ini pertama misalnya dibahas per subheading. Subheading sesuai tadi dengan rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah ada 3, hipotesis ada 3, pembahasan, discussion-nya ada 3, kesimpulan nanti ada 3. Dibahas ya. Jadi hasil dari uji hipotesisnya bagaimana, hasil statistik bagaimana, lalu maknanya apa, kenapa tidak berpengaruh, kenapa berpengaruh, bagaimana bisa tidak berpengaruh, bagaimana bisa berpengaruh. Dibahas secara teoritis dan empiris. Teoritis pakai teori yang melandasi di bab 2. Kenapa dengan teori ini bagaimana tidak berpengaruh, bagaimana bisa berpengaruh, dijelaskan secara teorinya bagaimana, dijelaskan secara empiris. Oh, dari data dari kuesioner yang menyatakan ABCD sehingga tidak berpengaruh. Nah, ya dibahas. Lalu cari penelitian orang lain yang mendukung penelitian kita. Misalnya, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian ABCD. Juga tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian ABCD menemukan hasil yang sama, berpengaruh atau tidak. Jadi dibahas secara mendukung, apakah jelaskan hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis atau tidak. Lalu jelaskan maknanya apa, secara teoritis, secara empiris, cari penelitian orang lain yang mendukung. Ya. Lalu komen tren, misalnya dari fenomena bagaimana ya, dibahas tadi kenapa berpengaruh, tidak berpengaruh. Boleh komen dari fenomena, dari unit analisis, dari teori, dan dari hasil penelitian orang lain. Menulis pembahasan per subheading. Jadi tadi ya, jadi kalau misalnya rumusan masalah 3, hipotesis ada 3, maka pembahasan juga ada 3. Jadi jangan satu paragraf pembahasan nggak ada judul subheadingnya. Bingung kan? Jadi buat subheading.
Maknanya apa? Berpengaruh atau tidak berpengaruh, maknanya apa? Bagaimana alasan berpengaruh dan tidak berpengaruh? Tadi ya, maknanya apa? Alasannya berpengaruh seperti apa? Bagaimana bisa tidak berpengaruh? Bagaimana bisa berpengaruh? Dijelaskan. Lalu penelitian sebelumnya mendukung hasil penelitian kita. Penelitian sebelumnya, kalau tidak berpengaruh, cari penelitian orang lain yang tidak berpengaruh. Kalau berpengaruh, cari penelitian orang lain yang tidak berpengaruh. Jadi mendukung penelitian kita untuk di pembahasan ya. Nah, pembahasan. Demikian video ini diambil dari referensi Uma Sekarang Research Method for Business dan Sugiono Metode Penelitian Kuantitatif. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.